Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Ya, ini pada tahu nggak kalau ini channel siapa? Ya, ini akhirnya aku mengubah nama channel aku yang tadinya KH Family, sekarang jadi Kiki Trisnawati. Ya, biar enak aja ya teman-teman. Semoga dengan merubahnya nama channel ini tidak akan merubah esensi dari apa yang mau disampaikan di channel aku. Dan harapannya channel ini semakin memberikan manfaat buat teman-teman semua. Ya, hari ini aku juga membuka playlist terbaru di channel aku, yaitu Monthly Budget. Ya, pastinya sebagai seseorang yang sedang belajar menjalani gaya hidup minimalis, pastinya budgeting itu perlu banget ya teman-teman. Aku udah sering banget bilang di video-video aku yang lain-lain bahwa budgeting itu penting banget, dan aku adalah orang yang menjalankan budgeting setiap bulannya. Agar apa ya? Agar teratur semua keuangannya. Yang jelas aku bisa memplanningkan keuangan aku dan keluarga aku untuk lebih baik lagi. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, kalau aku bikin konten monthly budget ini bukan untuk pamer atau apapun, karena aku yakin setiap dari masing-masing kita itu sudah memiliki rejeki yang sudah ditakar oleh Allah dan memang sudah dibagi seadil-adilnya oleh Allah. Di sini aku cuma mau sharing aja bagaimana cara aku membudgetkan keuangan keluarga kami setiap bulannya. Dan harapannya teman-teman yang belum pernah budgeting, video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memulai budgeting di keluarga kita masing-masing. Buat teman-teman yang baru mau mulai budgeting, video ini bisa dijadikan contoh, tetapi tidak untuk dicontoh sama persis pos-posnya dan besaran budgetnya. Karena aku yakin setiap dari kita memiliki rezeki masing-masing dan setiap dari kita pun memiliki kebutuhan masing-masing. Jadi jenis pos-posnya dan berapa besaran budget setiap posnya itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kalian sendiri ya. Hari ini aku mau membuat monthly budget aku di bulan November. Ya, jadi aku itu tim gajian di akhir bulan. Jadi suami aku itu gajiannya di akhir bulan, makanya kenapa aku bikin sekarang untuk budgeting aku di bulan November. Jadi sebelum aku memulai budgeting aku, biasanya aku akan menggambar dulu untuk cover bulan budget yang mau aku buat. Dan di sini aku tuliskan satu quotes biar aku tetap fokus menjalankan rencana keuangan ini 1 bulan ke depan. Maaf ya teman-teman kalau gambarnya kurang berkenan, karena memang sebenarnya aku itu nggak bisa gambar. Aku cuma mau nyemangatin diri aku sendiri dengan gambar apa adanya. Ya, sekarang aku akan memulai menuliskan budgeting aku di bulan November, dimulai dari income. Ya, pada post income ini aku akan mulai dari gaji suami aku. Ya, aku udah pernah bilang ya di video aku yang ini kalau suami aku itu gajian 2 kali dalam sebulan, yaitu akhir bulan dan pertengahan bulan. Dan di video itu aku juga bilang kalau aku tuh bikin budgetingnya 2 kali sesuai dengan penerimaan gaji dari suami aku. Tetapi udah 2 bulan ini aku coba bikin budgetingnya tuh di akhir bulan semua. Jadi ketika suami aku itu menerima gaji di pertengahan bulan itu, aku akan keep uangnya, tidak aku gunakan dulu, aku simpan sampai di akhir bulan, baru aku kumpulin dan aku bagi jadi satu. Nah, di sini aku tuliskan gaji suami itu di 8.243. Ini tuh fluktuatif ya teman-teman, jadi kadang naik kadang turun. Yang tadi aku bilang bahwa suami aku tuh gajinya 2 kali, kalau gaji yang pertama itu tetap, tapi kalau gaji yang kedua itu dia fluktuatif, jadi memungkinkan banget berbeda setiap bulannya. Nah, kalau untuk yang kedua itu adalah penghasilan sampingan. Ya, penghasilan sampingan ini adalah bisnis yang aku jalani. Alhamdulillah di bulan ini aku dapat di 1.584. Jadi total income kami untuk bulan ini adalah 9.827. Pos selanjutnya adalah post giving. Ya, pada post giving ini kami memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah kami memberikan kepada orang tua kami. Ya, walaupun orang tua kami sebenarnya tidak meminta, tetapi kami memberikan ya walaupun hanya sedikit. Yang kedua adalah adik dari suami aku. Yang ketiga adalah
pos zakat. Nah, di sini tidak akan aku tuliskan berapa masing-masing besarannya, tetapi di sini aku akan tuliskan jumlahnya guna untuk menjumlahkan di akhir nanti. Harapannya setiap bulannya ketika kita menerima rezeki dari Allah, kita tetap menyisihkan untuk kita berikan kepada orang lain, walaupun itu kepada orang tua kita, karena sejatinya setiap dari pendapatan kita itu ada hak orang lain di dalamnya. Pos selanjutnya adalah pos saving. Pada pos saving ini kami memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah tabungan kakak, yang kedua adalah dana darurat, yang ketiga adalah tabungan hari tua, dan yang keempat adalah tabungan keluarga. Maksudnya tabungan keluarga itu apa? Ya, tabungan keluarga itu kita memang menyisihkan setiap bulannya guna ketika nanti keluarga kita tiba-tiba membutuhkan dana, kita sudah ada persiapan walaupun tidak banyak. Nah, untuk tabungan anak itu tuh 500.000 kami menyisihkan setiap bulannya. Lalu untuk dana darurat kami menyisihkan bulan ini alhamdulillah bisa menyisihkan 500.000. Untuk tabungan hari tua, alhamdulillah bulan ini juga kami bisa menyisihkan 400.000, dan tabungan keluarga bulan ini kami bisa menyisihkan 250.000. Untuk besaran tabungan hari tua biasanya berbeda-beda setiap bulannya, karena ini tuh aku ambil dari salah satu penghasilan sampingan aku. Ya, jadi jumlah di pos saving adalah 1.650.000. Pos selanjutnya adalah sinking fund. Ya, sinking fund ini adalah biaya-biaya yang pasti akan keluar setiap tahunnya yang sudah kami prediksi. Pada pos sinking fund ini kami memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah kurban, yang kedua adalah bayar hutang. Ya, ini adalah bayar hutang karena aku memiliki hutang pada kakak aku, jadi setiap bulannya aku harus menyisihkan untuk membayar hutang. Yang ketiga adalah THR. Ini di sini adalah THR tahun 2022 ya. Yang keempat adalah pajak kendaraan, yang kelima adalah servis kendaraan. Ya, untuk kurban aku menyisihkan bulan ini alhamdulillah bisa mendapatkan 908.000. Ya, untuk kurban di sini itu sama dengan tabungan hari tua tadi ya teman-teman. Kalau kurban di sini tuh aku ambil dari salah satu penghasilan tambahan aku. Ya, untuk bayar hutang alhamdulillah bulan ini aku bisa menyisihkan 500.000. Untuk THR alhamdulillah juga aku bisa menyisihkan 201.000. Nah, THR di sini juga aku ambil dari penghasilan sampingan aku. Untuk pajak kendaraan aku anggarkan setiap bulannya adalah 300.000. Untuk servis kendaraan aku anggarkan 200.000 setiap bulannya. Jadi untuk total sinking fund adalah 2.109.000. Selanjutnya adalah pos living. Ya, pos living ini adalah kebutuhan sehari-hari keluarga kami. Ya, pada pos living ini memiliki paling banyak komponen dan jumlahnya juga paling banyak. Yang pertama adalah kontrakan. Ya, teman-teman juga tahu ya kalau di Tangerang ini kami masih ngontrak, dan uang bulanan kontrakan kami lumayan besar, yaitu 2 juta karena kami menyewa satu rumah. Kayaknya kita akan pindah kontrakan, nyari yang lebih murah biar tidak terlalu besar untuk komponen kontrakan ini. Ya, selanjutnya adalah listrik. Di sini kami menganggarkan 500.000. Ini untuk listrik di Tangerang dan listrik rumah kami yang di Purwakarta. Ya, selanjutnya adalah komponen air. Nah, air itu aku anggarkan di 80.000. Untuk lingkungan di sini aku anggarkan di 135.000. Untuk wifi atau internet itu kami anggarkan di 374.000. Untuk gas kami anggarkan 80.000. Untuk galon kami anggarkan 254.000, yaitu karena banyak banget ya kami itu minumnya. Untuk susu anak aku anggarkan 75.000. Untuk ayah atau uang pegangan suami itu 200.000. Kenapa cuma 200.000? Karena sarapan, makan siang, dan makan malam itu suami aku pulang makan di rumah, jadi kebutuhannya tidak banyak. Kebutuhan apapun juga sudah di cover dari rumah, jadi ini hanya untuk pegangan aja. Untuk belanja bulanan itu 300.000. Untuk belanja mingguan itu 600.000 karena setiap minggunya kami bagi 150.000 aja. Dan untuk bensin motor itu 50.000, bensin mobil itu 250.000, dan jajan adalah 150.000. Nah,
Jajan ini sudah meliputi untuk kebutuhan kami satu keluarga ya teman-teman, kalau mau makan di luar atau mau jalan-jalan. Jadi total pada pos living adalah 5.048.000. Selanjutnya aku akan jumlahkan seluruh rencana pengeluaran pada bulan November, lalu aku akan bandingkan dengan income yang kami dapatkan pada bulan Oktober ini, dan alhamdulillah masih ada sisa 109.000 untuk uang pegangan kami. Tiba saatnya part yang paling aku tunggu adalah memasukkan uang pada dompet pintar. Ya, ini di sini aku bagi-bagi dulu ya duitnya. Ini udah aku tukerin sesuai dengan jumlah yang mau aku masukin ke dompet pintar, biar aku nggak kesusahan ketika aku membaginya. Ya, uang yang di sini yang aku bagikan adalah uang-uang yang aku gunakan secara tunai atau simpanan yang memang aku lakukan secara tunai. Kecuali untuk transaksi-transaksi yang bisa dilakukan melalui mobile banking, aku tidak masukkan ke dompet pintar. Atau untuk simpanan atau tabungan yang memang aku bisa masukkan ke rekening, aku nggak masukkan juga ya ke dompet pintar. Untuk meminimalisir pegang uang cash. Jadi uang yang aku masukin ke dompet pintar adalah hanya uang lingkungan, uang gas, uang galon, susu anak, uang pegangan ayah, uang belanja bulanan, uang belanja mingguan, uang untuk beli bensin motor, untuk beli bensin mobil, dan untuk jajan. Dompet pintar ini tuh sangat membantu aku banget ya dalam memanage keuangan rumah tangga aku, karena di sini aku bisa mengelompokkan uang sesuai penggunaannya dan tidak dicampurkan dengan yang lain. Jadi setiap kita membutuhkan uang yang udah kita rencanakan, itu kita tinggal ambil sesuai slot yang ada di dompet pintar ini. Emang sih caranya lebih tradisional, tapi aku tuh lebih gampang gitu loh daripada uang aku kecampur-campur, jadi mending aku pisah-pisahin seperti ini. Sebelum aku memiliki dompet pintar ini tuh aku tuh dulu malah cuma pakai amplop gitu loh teman-teman. Jadi aku punya banyak amplop gitu, aku masukin. Cuma kan kalau amplop dipakai berapa bulan udah rusak terus ganti lagi, dan menurut aku jadi lebih boros. Kalau pakai dompet pintar ini kan kita jadi nggak gampang tergoda untuk membeli sesuatu. Untuk uang pada pos living yang aku keluarkan secara cash udah semua aku masukin ke dompet pintar. Nah sekarang tinggal uang tabungan kakak. Nah tabungan kakak ini aku memang sengaja uangnya cash ya teman-teman. Jadi setiap berapa bulan sekali celengannya ini aku bongkar untuk aku pindahkan ke rekening. Tetapi ketika pembagian uang kayak gini biasanya memang aku sediakan secara cash biar anak aku sendiri yang masukin ke celengan. Ini tuh untuk melatih dia untuk menabung sejak dini. Alhamdulillah udah selesai monthly budget aku untuk bulan November. Semoga berjalan sesuai rencana, dan insya Allah di akhir bulan November nanti akan aku evaluasi apakah over budget ataukah ada sesuatu yang bisa disimpan. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.